Ramadan itu mendatangkan keberkahan, tidak menyiksa, mendatangkan kesehatan bagi diri kita. Kalaulah kita memperhatikan, tapi bagaimana dulu puasanya, Ustaz? Itu yang harus diperhatikan. Itu juga betul. Jangan sampai berpuasa, tapi ketika berbuka jadi berpuas A. Berpuas A. Artinya, ketika dia berpuasa menuju berbuka itu berpikir nih, apa nanti Pak buka aku ini? Ada jalan kote, mau diangkut jalan kote, ada es buah apa segala macam. Ketika berbuka mau dihantam semua. Dihantam semua, iya. Ini bukan malah mendatangkan kesehatan, bahkan memberikan mudarat ke dalam dirinya. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan yang pasti bisa dinonton. Kembali berjumpa bersama saya Muhammad Irwan Lupus. Bapak pemirsa, kali ini saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru, dan yang pasti banyak sekali tayangan-tayangan yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi buat Anda dimanapun Anda berada. Saya kembali di acara obrolan Ramadan, dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, beliau Ustadz Wahidi Syahri. Ya, beliau ini seorang advokat, jadi Ustadz dan pengacara, luar biasa ini. Dan dengan karena beliau ini nanti bisa memberi menyampaikan materi-materi yang nanti bisa menjadi referensi buat pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah Ramadan itu berkah dan tidak menyiksa. Baik, saya sapa Ustadz saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabar ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Masih semangat ya? Semangat pastinya. Memang mentalnya pengantin baru selalu begitu. Tidak pernah tidak semangat. Karena kalau pulang sudah ada yang bukakan pintu dan menyediakan buka puasa. Beda dulu masih bujang. Tidak ada yang membuat dia selalu semangat. Baik Ustadz, ini temanya Ramadan itu berkah dan tidak menyiksa. Nanti akan dipaparkan oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahral Ramadan sayyidus syuhur alladzi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil muttaqin. Amma ba'du, sahabat pemirsa Berita Kota Makassar dimanapun Anda berada, kemuliaan bagi kita semuanya dan kenikmatan pula Allah berikan kepada kita semuanya, keberkahan dipertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang berberkah, bulan yang di dalamnya penuh dengan pengampunan. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur terlebih dahulu Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Banyak orang yang beringinan, bercita-cita, berharap untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi apalah daya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan, menentukan dirinya bahwasanya dia tidak lagi dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara kita yang dahulu di tahun-tahun yang lalu bersama dengan kita, tetapi di tahun ini Allah tidak lagi mengizinkan mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak menutup kemungkinan di tahun yang akan datang, bahkan di bulan Ramadan ini pun tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa berakhir sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, pemirsa dimanapun Anda berada, manfaatkan nikmat ini, pergunakan nikmat ini, sadari nikmat ini, bahwasanya nikmat besar ini harus kita manfaatkan untuk sebaik-baik amalan yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia ini. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tauladan kita yang bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk umat seluruhnya, rahmatan lil alamin. Sifat-sifat beliau, akhlak beliau menjadi teladan bagi kita semuanya. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan itu berkah, bukan menyiksa. Ini tema kita yang
akan kita bicarakan pada hari ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu kita semuanya sudah hafal firman Allah ini tentang kewajiban bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam firman Allah ini, sahabat pemirsa, kita perhatikan. Allah seru di situ, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal muslimun. Allah seru itu, wahai orang yang beriman. Sekecil apapun keimanan di dalam diri kita, mengakui bahwa saja Allah itu Esa, kita ucapkan melalui lisan kita dan kita lakukan dengan tindakan kita, maka Allah seru kita untuk berpuasa. Jadi orang yang berimanlah yang diseru untuk melaksanakan peribadatan puasa. Maka ketika ada orang yang merasa berat melaksanakan ibadah puasa, menganggap bahkan dia katakan, sesaku ini kodong puasa ini orang. Ya. Itu artinya kurang keimanan di dalam dirinya. Kenapa bisa bulan Ramadan dianggap sebagai penderitaan? Hanya karena tidak makan dan tidak minum, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, itu disebut sebagai suatu penyiksaan. Tentu hal ini perlu dipertanyakan, karena belum tentu juga dia berpuasa, Ustaz, sampai full dari terbit matahari sampai tenggelam matahari dia berpuasa. Betul. Kadang itu setelah subuh pergi tidur, nanti jam 4 baru bangun. Artinya 2 jam mami berpuasa. Puasa, betul. Apa 2 jam berpuasa bisa menyiksa diri? Tentu perlu menjadi pertanyaan. Lalu apa keberkahan yang bisa kita dapatkan di dalam bulan Ramadan ini? Banyak sekali, sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas atau menyimak apa saja keberkahan yang bisa kita dapatkan di bulan yang mulia ini, yang pertama yang harus kita pahami, apa itu berkah? Atau yang sering kita kenal di Sulawesi Selatan ini, barakah. Apa itu barakah? Barakah itu bisa disebut juga ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Semakin berkah kita, bertambah baik kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam sabdanya, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia, Allah beri tambah umurnya, bertemu dengan bulan Ramadan, semakin baik amal kebaikannya. Wa syarrun nas, sebaliknya, orang yang buruk, kata Rasulullah SAW, adalah dia yang bertambah usianya, tapi semakin buruk amal kebaikannya. Keberkahan itu bisa kita dapatkan, kita lihat dan kita saksikan ketika kebaikan di dalam diri kita semakin hari semakin bertambah. Itu artinya usia kita berberkah, itu artinya Ramadan yang kita laksanakan berberkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, ingat, Ramadan bukan menyiksa, Ramadan tidak membuat penderitaan. Puasa melatih diri kita menjadi yang lebih baik, sehingga berkah dari Ramadan itu bisa kita dapatkan. Apa saja berkahnya? Yang pertama, setidaknya ada beberapa. Yang pertama itu, doa kita itu lebih mustajab. Tidak lantas oleh karena kita selama ini jarang sembahyang, jarang sholat, kita ibadah puasa, kita laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas Allah menyampingkan doa-doa kita itu. Dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa-doa hambaku ketika mereka berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkah yang pertama. Setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat dipastikan akan bisa lebih cepat, lebih mustajab doa-doanya. Yang kedua adalah
berkah dari Ramadan ini, dapat dipastikan kita bisa lebih jauh, lebih menjauhkan diri kita dari godaan setan. Karena memang dalam sabdanya Rasulullah itu disebutkan, ketika bulan Ramadan datang, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Artinya dibelenggu di sini bukan berarti setan dirantai tidak kemana-mana, tidak. Ya. Di dalam diri kita itu sendiri ada sifat-sifat yang nantinya kita yang bisa merusak diri kita sendiri. Setan yang ada di dalam diri kita itu hawa nafsu di dalam diri kita itu. Lalu makanya kenapa disebut di ujung nanti menuju kita Idul Fitri itu disebut minal aidina wal faizin? Karena memang di Ramadan inilah kita bertarung dengan hawa nafsu diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW ketika baru pulang dari perang Badar, kita baru saja keluar atau pulang dari perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang besar. Dijawab oleh para sahabat, apa ya Rasul? Perang yang lebih besar dari perang ini. Karena pada saat itu sangat kecil pasukan umat Islam melawan pasukan kafir Quraisy. Tapi kata Rasul ini masih kecil. Yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu kita. Makanya berkahnya itu bisa kita melindungi diri kita dari setan. La'natullah alaih. Apa maksudnya? Itu biasa kita mendengar, biasa kita bercengkrama dengan orang. Kalau ada orang yang mau berbuat dosa di bulan puasa, ada saja yang mengingatkan kita. Jangan Ki, puasa Ki. Ada yang bilang, ketika kita ingin mau melakukan perbuatan dosa, pasti ada saja yang mengingatkan kita. Inilah berkahnya Ramadan. Banyak hal yang mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apalagi? Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, kata Rasulullah. Siapa orang berpuasa karena iman dan kesungguhan di dalam hatinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa di masa yang lalu. Allah memberikan pengampunan bagi orang yang berpuasa. Salah satu berkah yang bisa kita dapatkan di bulan yang mulia ini. Yang terakhir dari sekian banyak keberkahan sahabat pemirsa yang bisa dapatkan di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan melalui berbagi bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuan atau orientasi peribadatan ritual kita pasti berujung kepada sosial. Kita berpuasa, tujuannya untuk apa? Agar kita bisa, salah satunya bisa merasakan penderitaan sesama kita. Bagaimana yang namanya tidak makan, bagaimana yang namanya kelaparan, bagaimana yang namanya kekurangan makan. Tetapi di bulan yang mulia ini banyak orang mau berbagi kepada sesamanya. Karena apa? Karena memang pahala dapat dilipat gandakan. Oleh karenanya sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, sering kita melihat kalau kita tidak bisa membeli pembuka atau membeli takjil kita, masjid-masjid menyediakan. Orang-orang ada yang ingin berbagi takjil sesama kita. Hal ini merupakan keberkahan yang hanya kita bisa dapatkan di bulan yang mulia ini. Oleh karenanya, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, ingatlah, laksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa, karena sesungguhnya Ramadan itu memberikan keberkahan kepada kita, bukan memberikan penderitaan atau penyiksaan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Wahyu. Luar biasa tadi paparnya terkait dengan Ramadan itu berkah dan tidak menyiksa. Ada satu fenomena di luar sana terjadi Ustadz. Satu minggu biasa jelang memasuki Ramadan, banyak sekali orang selalu teriak, pokoknya kita minggu terakhir. Konotasi minggu terakhir ini kadang-kadang berujung negatif. Mengunjungi tempat-tempat wisata seperti Leja, Sopeng, Bira Bulukumba, Tanjung Bunga, Makassar, kemudian Tope Jawa, Takalar. Yang kemudian ketika dalam perjalanan itu
ada terjadi peristiwa misalnya kecelakaan. Mereka pergi ke tempat wisata itu bawa makanan, ayam goreng, bawa buras, bawa ketupat. Ketika terjadi bencana dan kecelakaan, yang terjadi justru betul-betul minggu terakhir dan tidak dinikmati Ramadan. Nah, boleh jadi bukankah ini yang dimaksud? Seolah-olah Ramadan itu menyiksa sekali sampai harus ada pesta minggu terakhir. Gimana itu, Ustaz? Ya. Fenomena yang seperti ini sepertinya fenomena yang salah dipahami oleh masyarakat kita. Seolah-olah kalau kita di bulan Ramadan tidak bisa berlibur. Ya, mau datang Ramadan. Mau datang Ramadan. Makan memang menghabisi memang semua. Padahal tidak seperti itu. Ramadan datang itu, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita di siang hari? Kan itu saja. Malam harinya kan diperbolehkan semua. Di siang hari apa boleh? Apa lantas karena kita berpuasa tidak bisa bekerja, tidak bisa berlibur? Boleh. Tidak ada dilarang dalam hadisnya Nabi maupun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang berpuasa, ketika kau berpuasa di siang hari jangan berlibur. Tidak ada. Tidak ada, ya. Jangan bekerja, tidak. Bahkan lakukan tetap aktivitas kita. Tapi yang dikontrol di dalam bulan Ramadan ini adalah ada batasan-batasannya, ada larangan-larangannya. Jangan sampai yang disebutkan tadi, pergi di minggu terakhir menuju Ramadan, malah yang didapat bala. Nah itu dia. Jangan sampai dengan hal itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepat kalau mengatakan ada minggu terakhir sebelum Ramadan, seakan-akan Ramadan itu membatasi gerak-gerik kita dalam sebelum datangnya Ramadan itu tidak tepat. Ada saya pernah temukan di tafsir, buku tafsir Ibnu Katsir, bahwa Ramadan itu tidak menyiksa, tapi justru Ramadan mendapatkan keberkahan, mendatangkan banyak manfaat, sehat, lahir dan batin. Gimana itu, Ustaz? Jadi tepat sekali itu, Ustaz. Bahwasanya Ramadan itu mendatangkan keberkahan, tidak menyiksa, mendatangkan kesehatan bagi diri kita. Kalaulah kita memperhatikan, tapi bagaimana dulu puasanya, Ustaz? Itu yang harus diperhatikan. Itu juga, betul. Jangan sampai berpuasa, tapi ketika berbuka jadi berpuasa. Artinya, ketika dia berpuasa menuju berbuka itu berpikir nih, apa nanti buka aku ini? Ada jalan kote, mau diangkut jalan kote, ada es buah, apa segala macam. Ketika berbuka mau dihantam semua. Ini bukan malah mendatangkan kesehatan, bahkan memberikan mudarat ke dalam dirinya. Makanya betul Ramadan itu as-shaumu shihah. Puasa itu mendatangkan kesehatan, artinya kita bisa mengontrol diri kita. Walaupun kita berpuasa seharian, walaupun perut kita kosong seharian, tapi bukan lantas ketika waktu berbuka tiba, kita menghantam semuanya yang tidak bisa kita habiskan, yang bisa kita makan di siang hari. Kemudian keberkahan yang lainnya seperti disebutkan tadi, banyak hal lagi, hal-hal yang memberkahkan selain kesehatan, jiwa kita tenang, yang biasanya sebelum Ramadan di siang hari, pokoknya siapa saja yang lewat diceritai, pokoknya siapa tetangga kita yang mau beli mobil baru, kulkas baru, cerita semua. Tapi ketika bulan Ramadan datang, Nabi bilang, jangan nih, puasa ki, hilang nanti pahala puasa tak. Ada lagi yang bilang, kalau begitu nanti malam balik kita lanjut. Artinya tidak juga seperti itu. Harus kita selesaikan dengan diri kita, jiwa kita bersih untuk menghindari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa kita. Demikian. Baik pemirsa, yang paling penting adalah mau Ramadan kapanpun datang, tidak ada minggu terakhir. Semua minggunya jalan terus. Karena 12 bulan, hanya 1 bulan yang namanya Ramadan. Dan itu penuh keberkahan di dalamnya. Dan seluruh aktivitas di bulan Ramadan, itu Allah ganjar dengan pahala kebaikan. Makanya, tidak ada yang namanya minggu terakhir. Kalau mau maka memang saja, tidak masalah. Tidak perlu ada terakhirnya. Karena, mau pakai terakhir atau tidak terakhir, tetap juga Ramadan akan jalan terus. Nah, oleh karena itu, pemirsa, sebagai kesimpulan pada obrolan kita siang ini, mari kita jadikan puasa ini sebagai sebuah keberkahan, nikmat yang luar biasa, dan sekali lagi tidak menyiksa. Saya Edwan Lupus, terima kasih atas kebersamaan kita, dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.